Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku, pada sesi terakhir pembahasan soal ujian nasional pada sore hari ini, kita akan bersama-sama membahas soal berkategori hot, ya, berkategori hot. Jadi hot ini adalah high order thinking skill, yang artinya satu soal yang memerlukan pemikiran yang lebih tinggi daripada soal-soal yang sebelumnya. Soal hot ini dalam bahasa Indonesia ada pada kategori aplikasi dan penawaran, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ada soal berkategori pengetahuan dan pemahaman, aplikasi dan penawaran. Sedangkan soal hot ini masuk pada soal aplikasi dan penalaran. Oleh karena itu anak-anak, pada soal ini memang agak sulit, agak perlu pemahaman. Sebagaimana kakak-kakak kelasmu kakak kelasmu SMA, ya, maksudnya kemarin 25%-nya soal itu berkategori hot atau juga bisa dikatakan berkategori internasional. Jadi agak sulit anak-anak, ya. Baik, seperti apa model soal hot dalam bahasa Indonesia nomor 41, silakan dicermati. Anak-anak, ini disajikan sebuah paragraf, ya. Di situ ada penulisan tanda baca yang salah. Maka kalian diminta untuk menentukan alasan kesalahannya itu apa. Coba perhatikan, belajarlah dari semangat Agus Yusuf, pelukis difabel asal Sidomulyo, Sawahan, Kabupaten Madiun. Pelukis berusia 51 tahun itu hanya mengandalkan mulut dan kaki kirinya untuk memegang kuas. Sepasang tangannya tidak utuh sejak lahir. Nah, ini di sini ada titik koma, ya. Kaki kanannya juga tidak tumbuh sempurna, namun jangan ditanya kualitas lukisannya. Nah, alasan kesalahan penggunaan tanda baca pada paragraf tersebut adalah, perhatikan, di sini ada beberapa 4 pilihan penggunaan tanda koma setelah Yusuf, ya. Tanda koma setelah Sidomulyo, ini saya kira tidak ada masalah. Ya, tanda koma setelah namun juga tidak ada masalah. Coba perhatikan penggunaan tanda titik 2. Nah, penggunaan tanda titik 2 ini kurang tepat, ya. Penggunaan tanda titik koma, bukan titik 2, ya. Titik koma ini salah atau kurang tepat. Karena ini titik koma itu biasanya digunakan sebagai akhir dari sebuah rincian. Misalnya Indonesia memiliki 5 dasar, 1 begini terus titik koma, 2 begini titik koma. Nah, kalau penggunaan titik koma di sini ini berarti salah. Jawabannya adalah yang C. Baik. Yang kedua, anak-anak, disajikan sebuah teks fabel, kutipan teks fabel. Kalian diminta untuk menentukan akibat konflik yang terjadi pada teks fabel ini. Begini, dalam hal ini nanti ada 3 yang ditanyakan. Mungkin jenis konfliknya, kedua sebab konfliknya, ketiga akibat konfliknya. Oleh karena itu kita harus membaca secara cermat dari teks ini sehingga kita akan menentukan ini jenis konfliknya apa, terus kemudian disebabkan oleh apa dan akibatnya apa. Nah, ini. Maka kalau kita baca secara keseluruhan, teks kutipan ini adalah setelah kejadian ini, maka akibat dari permasalahan yang ada dalam cerita ini, maka buaya bingung sehingga mencari burung penyanyi itu. Karena dia khawatir kalau ia masuk ke moncongnya, ke semak-semak di tepi sungai, namun burung penyanyi tetap tidak ditemukan. Kemana ia guman buaya? Akhir dari cerita ini atau akibat dari hilangnya burung ini, maka buaya mencari burung penyanyi. Baik, nomor 43, disajikan sebuah paragraf, anak-anak. Ini di dalam paragraf ini ada penggunaan tanda koma yang salah. Coba perhatikan. Pertanyaannya adalah penggunaan tanda koma yang benar, ya. Ini yang dinyatakan adalah yang benar. Kalau kita baca, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya.
Bahasa merupakan sendi-sendi kehidupan. Tanpa bahasa sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar dan penerimaan informasi yang akan tersendat. Memang bahasa alat komunikasi yang efektif dan efektif dan efisien. Baik. Ini kalau kita baca maka penggunaan yang koma yang benar adalah setelah kata tidak lancar. Setelah komunikasi tidak lancar, ya ini koma, kemudian penting, koma dan efektif. Nah ini, oleh karena itu anak-anak kita harus betul-betul membaca dan mengetahui manfaat atau kegunaan, bukan manfaat ya, mengetahui kegunaan tanda koma, tanda titik dua, tanda titik, koma dan seterusnya. Nomor 44. Disajikan sebuah kutipan cerpen anak-anak. Nah, kita diminta untuk menentukan komentar mengenai amanat yang terdapat pada cerpen tersebut. Kita baca secara keseluruhan, baru kita memberikan komentar mengenai amanat yang disajikan ini. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan, jadi ini seperti teman-teman yang lain, sebenarnya Andi ingin sekali membeli hadiah untuk Tommy, tetapi ia tidak enak hati meminta uang kepada ibunya. Sampai pada akhirnya dimatikan lampu tidurnya, digantikan dengan lampu belajar. Ia mengambil secari kertas pensil dan spidol warna-warni. Tangannya mulai mencoret-coret. Kini ada senyum menghiasi bibirnya. Besok pagi aku sudah punya hadiah untuk Tommy. Maka komentar yang komentar sesuai dengan cerita tersebut adalah kita harus berpikir dulu sebelum bertindak, sesal kemudian tiada gunanya. Nomor 45. Disajikan sebuah paragraf di atas, ya paragraf ini ya, disajikan sebuah paragraf Doraemon adalah dan seterusnya ya, ini adalah judul manga dan anime populer karangan Fujiko F. Fujio yang pertama kali diterbitkan tahun 69 dan seterusnya. Nah, agar paragraf di atas lebih padu, perbaikan yang perlu dilakukan adalah, coba perhatikan, yang kira-kira tidak sesuai yang mana gitu. Doraemon bercerita tentang kehidupan Nobita, seorang anak kelas 5 SD yang didatangi oleh sebuah robot kucing dari abad ke-22 bernama Doraemon. Doraemon dikirim untuk menolong Nobita agar keturunan Nobita dapat menikmati kesuksesan dan terbebas dari jeratan utang finansial yang akan terjadi di masa depan akibat kemalasan Nobita. Peralatan Doraemon yang sering digunakan Nobita adalah baling-baling. Nah ini yang kurang tepat anak-anak, ini adalah nomor 4 ini ya, ini bisa menghilangkan kalimat nomor 4 sehingga kalimat itu menjadi kalimat yang padu. Baik, berikutnya nomor 46. Bacalah kalimat berikut. Apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar maksudnya apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar, Bu? Tanya Tina. Alasan penggunaan kata yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah ini penulisannya ini ya. Ini Bu ya. Bu. Kata apa bukan di awal kalimat. Ini kalimat tanya, tidak ada masalah. Kata undang-undang dasar harus singkat, tidak masalah, disingkat atau tidak. Kata Bu merupakan sapaan diawali huruf kapital. Nah, ini penulisan kata Bu ini seharusnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi yang benar begini ya, misalnya begini ya. Nah, baik, nomor 47. Bacalah teks paragraf di bawah ini. Yang ditanyakan adalah alasan kesalahan kalimat nomor 3. Coba kita baca nomor 3. Terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Alasan kalimat 3 ini kesalahannya adalah bahwa suatu kalimat yang benar itu memang minimal ada unsur subjek, predikat atau subjek, mungkin predikat dan objek. Namun kalau kita ketahui kita lihat terjadi di Kendari, Sulawesi Selatan ini salah atau kurang tepat karena tidak terdapat unsur subjek dalam kalimat tersebut. Jadi nggak ada subjeknya ini ya. Ini hanya satu keterangan saja. Sehingga ini bukan suatu kalimat yang baik. Baik, nomor 48. Menurut Dr. Sonia Wibisono, mendonorkan darah tidak menyebabkan pendonor menjadi kekurangan darah.
Setelah 24 jam berdonor darah, pendonor akan kembali normal. Sel-sel darah merah dibentuk kembali 4 sampai 8 ya, 4 sampai 8 minggu. Perbaikan tanda baca yang tepat adalah ini perbaikan tanda baca. Perhatikan, nah ya, yang benar karena ini merupakan kalimat tidak langsung, ya, maka kalimatnya menjadi menurut Dr. Sonia Wibisono, mendonorkan darah tidak menyebabkan pendonor menjadi kurang darah. Setelah ini kecil berarti ini. Setelah 24 jam berdonor, darah pendonor akan kembali normal. Sel-sel darah merah dibentuk kembali 4 sampai 8 minggu. Kalau ini per minggu ya ini. Jadi kalimatnya yang benar. Baik, sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 49. Anak-anak coba kita baca ya kalimat yang ada ini. Harga novel Ayah karya Andrea Hirata adalah Rp100.000. Kita perhatikan. Ini menggunakan petik 1. Sedangkan setelah tanda rupiah, bukan tanda ya, setelah kata rupiah ini ada tanda titik 1 sebagai singkatan. Maka di sini dikatakan bahwa kalimat ini salah penggunaan tanda bacanya. Yang benar yang mana? Coba perhatikan. Kalau tanda petik 1 seharusnya diganti dengan garis bawah. Ini enggak ada ya. Tanda petik 1, perhatikan. Nah, ini ada tanda petik. Kemudian ini ada petik tunggal, ada petik tunggal ya ini. Nah, kalau petik tunggal atau petik 1 ini ya biasanya ini digunakan untuk membuat satu petikan yang ada di kalimat langsung ya. Di tengah kalimat langsung itu kemudian di situ ada tanda petik lagi, tidak menggunakan tanda petik 2 tapi menggunakan petik 1. Yang kedua ini tanda petik 1 ini diganti dengan petik 2 itu benar. Kemudian tanda koma pada jumlah uang dihilangkan karena tidak bermakna. Tanda koma ini ya, ini dihilangkan. Ini yang salah. Kalau yang ini benar ini. Kalau yang ini benar. Kemudian tanda petik 1 dihilangkan. Kalau dihilangkan salah karena harus diganti ya, bukan dihilangkan tetapi harus diganti. Jadi yang benar adalah tanda petik 1 ini harus diganti dengan petik ganda atau petik 2, dan tanda titik ini setelah rupiah atau Rp ini harus dihilangkan karena di dalam pedoman ejaan yang disempurnakan penulisan rupiah itu yang benar adalah Rp langsung, jadi 100.000. Nah, ini 100.000 rupiah, tidak menggunakan tanda titik setelah kata Rp. Jadi jawabannya yang D. Baik, nomor 50. Perhatikan kalimat berikut ini. Setiap hari Minggu pertama bulan Februari dan November, ia pergi ke Jakarta menemui Ibu Sutioso bersama saudara tirinya. Banyak sekali kesalahan di sini. Yang pertama Sabtu, ini yang benar, Sabtunya, hari Sabtunya S-nya harus besar. Kemudian minggu pertama, minggunya ini seharusnya kecil ya. Pertama bulan Februari, yang benar adalah Februari. Dan November, yang benar November. Ia pergi ke Jakarta, J-nya ini harus huruf besar. Menemui Ibu Sutioso, ibunya harus besar, bersama saudara tirinya. Saudara tirinya ini harus kecil. Jadi perbaikan dari kata ini menjadi yang diganti, maksudnya ya, yang diperbaiki adalah jawaban nomor C. Baik anak-anakku yang saya sayangi, ini adalah contoh-contoh soal yang berkategori hot atau soal-soal yang berkategori aplikasi dan penalaran yang di dalam bahasa Indonesia merupakan soal-soal yang mungkin dianggap lebih sulit karena memerlukan penalaran yang lebih panjang atau lebih lebih dipahami ya secara keseluruhannya. Baik, mudah-mudahan anak-anakku apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kalian ketika kalian nanti mengerjakan soal-soal pada ujian nasional yang akan datang. Karena sebagian dari follower yang pernah saya
apa namanya, yang setelah saya temui, mereka menginginkan untuk diberikan contoh-contoh dalam kategori yang hot atau kategori yang aplikasi dan penalaran. Mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya, penjelasan sekaligus memotivasi kalian dalam belajar, dan mudah-mudahan anak-anakku dalam apa namanya, menghadap ujian nasional nanti bisa sukses dalam memperoleh angka atau nilai yang diidam-idamkan, bisa sebagai sarana untuk masuk di sekolah yang lebih tinggi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.